kemarin kita membicarakan tentang seorang sultanah, Safiyatuddin, dan kita juga membicarakan seorang Laksamana Malahayati. Nah, kali ini kita membicarakan seorang yang merupakan gabungan dua-duanya. Wow, sultanah dan juga sultanah dan seorang panglima perang yang sangat hebat. Nah, dia ini putri seorang Sultan Demak, Sultan Trenggono alias Sultan Mukmin, yang kemudian bertahta di Demak pada kira-kira tahun 1549. Nah, putri ini waktu kecilnya bernama Ratna Kencana. Ratna Kencana. Nah, kemudian dia dinikahi oleh seorang yang dikenal sebagai Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat. Asal-usul suaminya ini ada beberapa perbedaan pendapat. Salah satunya mengatakan dia seorang Tionghoa yang kemudian bernama Chow Bintang. Kalinyamat ini tadi? Suaminya. Chow Bintang ini bersama ayahnya namanya Chua Ahguan datang dari Tiongkok menjadi saudagar di pelabuhan Jepara, kemudian mendirikan satu desa dagang namanya Desa Kalinyamat. Lalu karena sang putra yang bernama Chow Bintang ini sangat menonjol, intelektual dan menjadi penganut Muslim, Tionghoa Muslim yang terkemuka, maka kemudian dia berhasil menikahi Ratna Kencana binti Sultan Trenggono dan akhirnya kemudian mendapat gelar Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat. Nah, versi kedua mengatakan Pangeran Hadiri ini nama aslinya adalah Pangeran Thayyib dari Kesultanan Aceh. Jadi dia adalah putra dari Sultan Alauddin Riayat Shah dari Aceh yang kemudian hijrah dan hijrahnya ini kalau dipadukan ceritanya mengatakan hijrahnya ke Tiongkok dan memiliki ayah angkat tadi yang bernama Chua Ahguan yang kemudian anaknya kemudian bermarga Chua diberi nama Chua Bintang, Thayyib atau Chua Bintang, lalu bersama ayah angkatnya ini pergi ke Jepara, kemudian mendirikan usaha perdagangan yang maju di Jepara, sampai akhirnya kemudian karena tahu ini adalah putra dari seorang Sultan Aceh, maka diambil menantu oleh Sultan Trenggono, dinikahkan dengan Ratna Kencana. Pada intinya, Pangeran Thayyib atau Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat yang menjadi suami dari Ratna Kencana ini diberikan otonomi luas atas pelabuhan Jepara. Maka di bawah kekuasaan Kesultanan Demak, Jepara berkembang menjadi kota pelabuhan yang sangat maju dan sangat ramai dan memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Bahkan kemudian pada waktu itu uak dari Ratna Kencana ini sebelumnya sebagai penguasa Jepara juga sudah menjadikan Jepara sebagai sebuah pangkalan armada laut Kesultanan Demak yang sampai 2 kali menggempur Malaka, yakni pada tahun 1512 dan 1518. Ini penggempuran terhadap Malaka oleh Kesultanan Demak, itu armadanya diberangkatkan dari pelabuhan Jepara. Itu adalah uaknya dari Ratna Kencana yang namanya Pangeran Fathi atau Pati Unus atau yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor. Nah, beliau ini adalah mujahid tangguh yang kemudian diberitakan kapal Jung Jawa yang menjadi kapal induk komandonya Pati Unus itu kalau dijejerkan dengan kapalnya Portugis yang paling besar, itu katanya kapalnya Portugis itu nggak kayak kapal, cuma kayak sampan gitu jejer dengan saking besarnya. Dan dalam laporan Panglima Portugis yang di Malaka, kapalnya Pati Unus ini bagian luarnya dindingnya dilapisi besi sehingga tidak mempan ditembaki dengan meriam karena paling luar dilapisi besi, sementara dia memiliki dinding kapalnya itu 3 lapis. Sehingga ketika bocor pun itu masih tetap bertahan, tidak akan tenggelam. Dan itulah kapal yang kemudian diselamatkan bersama panglimanya Yunus untuk balik ke Jawa ketika armada Demak ini mengalami kekalahan karena terjepit
di antara benteng Portugis dan serangan armada Portugis dengan meriam besar yang datang dari Gua India tepat pada saat mereka mengepung Malaka pada saat itu. Nah, Malaka tuh tadi sebelumnya Selat Malaka antara Sumatera dengan ini ya. Kalau sekarang dengan Malaysia. Malaysia ya, dengan Semenanjung Melayu. Jadi kota Malaka ini ada di tengah-tengah Selat Malaka, menjadi pusat perdagangan paling ramai pada saat itu, dan pada tahun 1511 dikuasai oleh Portugis. Dan yang pertama melakukan reaksi untuk mengusir Portugis dari Malaka itu justru adalah Kesultanan Demak dengan tadi uaknya Ratna Kencana yang bernama lumayan jauh juga ya itu. Jauh kalau kita perkirakan sekarang itu kan harus berlayar dari Jepara menuju ke Cirebon, menuju ke Banten, transit ke Palembang, baru Gempur. Gitu. Jadi panjang perjalanannya. Dan hebatnya adalah Pati Yunus pada saat menyerbu ke Malaka ini tidak hanya pasukan Jawa yang bergabung, tetapi juga pasukan dari Bugis, pasukan dari Banjar, pasukan dari Cirebon, Banten, Palembang, Jambi, dan bahkan dari Aceh itu bisa bersatu di bawah satu bendera untuk menyerbu kota Malaka pada saat itu. Nah, semangat jihad ini diwariskan kepada Pangeran Hadiri dan istrinya Ratu Kalinyamat yang memerintah Jepara untuk menggantikan Pati Unus. Jadi di masa Sultan Trenggono di Demak, putrinya Ratna Kencana dan menantu Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat ini diberikan otonomi luas untuk membangun pelabuhan Jepara, menjadikan pelabuhan Jepara ini pelabuhan terpenting di seluruh Nusantara bagian barat. Jadi di Nusantara Timur ada Makassar, di Nusantara Barat itu ada Jepara. Dengan adanya Jepara ini, maka pelabuhan-pelabuhan yang hidup itu ke Cirebon, kemudian Banten jadi pelabuhan internasional, kemudian ke pelabuhan-pelabuhan di pantai timur Sumatera atau bahkan pantai barat Sumatera dengan melewati Banten kemudian berbelok ke Lampung. Itu jalur-jalur perdagangan rempah-rempah yang kemudian terbentuk baru menjadi kekuatan maritim Nusantara pada saat itu. Nah, ketika memerintah Jepara bersama suaminya, maka ayah angkatnya Choa Guahan yang sangat ahli dalam ilmu ukir, baik ukir batu maupun ukir kayu, itu diangkat sebagai Perdana Menterinya. Jadi Perdana Menteri wilayah Jepara, dan kemudian dari situlah berkembang seni ukir Kalinyamatan Jepara yang kita kenal sampai sekarang. Kalau kita ke Masjid Mantingan, masjid kerajaannya Ratu Kalinyamat, itu di seberangnya ada makamnya Ratu Kalinyamat dan suaminya Pangeran Hadiri. Masjidnya ini kaya dengan relief-relief ukiran yang kemudian menunjukkan peralihan antara masa Hindu dengan masa Islam. Jadi ukiran-ukiran istana seperti yang ada di Majapahit itu dibuat tetapi disesuaikan, yaitu ukiran-ukiran yang berbentuk makhluk hidup distilisasi dengan seluruh tumbuhan sehingga tidak lagi berbentuk seperti makhluk hidup pada umumnya. Tidak seperti makhluk hidup yang murni atau utuh gitu ya. Jadi ada kera, ada gajah, ada singa, ada burung dan lain sebagainya. Itu digambarkan bukan sebagai sosok natural, tetapi sosok yang kemudian diwakili oleh sulur-sulur yang indah. Gitu ya. Itu masa peralihan antara Hindu dan Islam. Kemudian juga ada seni ukir kayu yang sampai sekarang ya, Jepara itu terkenal dengan seni ukir kayu yang sangat luar biasa indah. Ini dikembangkan sejak masa Ratu Kalinyamat tersebut bersama mertua dan juga suaminya. Nah, dalam pemerintahan sehari-hari karena yang putri raja adalah Ratna Kencana, maka dia yang disebut sebagai Ratu Kalinyamat. Sementara suaminya tetap sebagai Pangeran Kalinyamat, bukan sebagai Sultan, tapi Pangeran, bukan sebagai raja. Jadi yang mendapatkan kedudukan utama adalah Ratu Kalinyamat, putri dari Sultan Trenggono ini. Nah, mereka adalah suami istri yang sangat kompak, saling mendukung satu sama lain. Ya, kalau dalam cerita-cerita Jawa diberikan gambaran yang ahli bela diri dan ahli berduel itu Ratu Kalinyamatnya. Kalau Pangeran Hadiri atau Pangeran Taib ini seorang yang kemudian memang seorang administrator ya, pedagang, mengelola perdagangan di Jepara sehingga maju dan lain sebagainya, tapi beliau bukan orang yang ahli dalam olah kanuragan, ilmu bela diri ataupun peperangan. Nah, kemudian
Pada tahun 1549 ketika terjadi huru hara di Demak ya. Pada waktu itu salah satu kakak Ratna Kencana diangkat menjadi sultan pengganti dari Sultan Trenggono yang wafat tahun 1546. Adiknya ini namanya Pangeran Prawoto dan kemudian ketika menjadi raja disebut sebagai Sunan atau Sultan Prawoto. Ternyata di sini ada konflik internal di Demak. Karena Sunan Prawoto itu dulu pernah membunuh uak. Jadi dia punya hutang darah, pernah membunuh uaknya. Uaknya ini namanya Pangeran Sekar Sedolepen. Ini merupakan sebenarnya putra sulung dari Raden Patah Sultan Demak. Kalau saja tidak dibunuh, yang akan menjadi sultan adalah Pangeran Sekar Sedolepen. Tapi karena beliau sudah meninggal, maka yang menjadi sultan adalah ayah dari Pangeran Prawoto, yaitu Pangeran Trenggono. Jadi Sultan Trenggono, ayahnya Ratna Kencana tadi. Allahu a'lam waktu itu ada motif apa dalam pembunuhan tersebut, karena mungkin juga dengan begitu garis tahta akan bergeser. Nah, karena hal ini maka putra Pangeran Sekar Sedolepen namanya Arya Penangsang yang yatim sejak kecil akhirnya menuntut kisos, menuntut balas. Sayang tidak melalui sebuah proses di dalam mahkamah, tetapi dia langsung mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Pangeran Prawoto, untuk membunuh Sultan Prawoto. Nah, pembunuhan terhadap Sultan Prawoto oleh Arya Penangsang ini menyeret seorang ulama besar, mufti Kesultanan Demak saat itu, yaitu Sunan Kudus. Tapi mungkin yang dimaksud Sunan Kudus di sini adalah Sunan Kudus kedua atau Sunan Kudus ketiga. Jadi karena nama Sunan itu dulu waktu itu juga diwariskan ke putranya. Jadi bukan Sunan Kudus yang mengawali dakwah Wali Songo, tapi inilah Sunan Kudus kesekian yang kemudian menghentikan kedudukan secara turun-temurun. Nah, mufti Kesultanan Demak masih Sunan Kudus saat itu, dan qadarullah dalam peristiwa pembunuhan Sultan Prawoto itu keris pusaka namanya Kanjeng Ki Ageng Betok milik Sunan Kudus ditemukan di tempat kejadian perkara. Oh, kerisnya milik Sunan Kudus. Bukan apa tadi si Sultan pangeran yang yatim itu tadi ya? Iya. Jadi di situ wah kok ini ditemukan ini, sehingga pada waktu itu kemudian ada yang mengatakan nama kerisnya ada Kanjeng Kiai Syekh Tan Kober. Syekh Tan Kober di salah tulis sebagai setan ya, ini maksudnya Syekh Tan Kober, kasih yang tak sampai gitu. Nah, keris ini menjadi satu bukti. Ya, jelas ini adalah kerisnya Sunan Kudus diberikan kepada anak murid kesayangannya yang namanya Arya Penangsang, dipakai untuk pembunuhan Sultan Prawoto. Nah, keris itu oleh Ratu Kalinyamat dan suaminya Pangeran Hadiri dibawa ke Kudus untuk menuntut keterangan dan menuntut keadilan. Ini kakak saya terbunuh, dia adalah Raja Demak, kok pusaka Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Kiai Setan Kober ditemukan di sana, dan tersangka utamanya adalah Arya Penangsang yang menuntut balas gitu ya. Nah, di situ Sunan Kudus ternyata memihak Arya Penangsang dengan mengatakan itu adalah sah karena itu adalah sebuah kisos, dan yang berhak atas tata Demak adalah Arya Penangsang. Itu yang dikatakan oleh Sunan Kudus. Karena ya tadi karena jalur garis laki-laki tertua, bapaknya dibunuh ketika belum sempat naik tahta, dan sekarang dia mengkisos pembunuhan itu, tapi ini membuat terjadinya huru-hara karena yang dikisos adalah seorang raja. Dan bukan pangeran lagi. Bukan pangeran lagi, seorang raja yang dikisos dan tidak melalui proses mahkamah. Jadi meskipun itu mungkin tadi karena mendapatkan fatwa dari Sunan Kudus bahwa ini adalah Nah, Ratu Kalimat dan suaminya kecewa karena pembunuhan ini membuat negara berada dalam kondisi yang sangat genting. Akhirnya mereka mencoba pulang dari Kudus ke Jepara. Di tengah perjalanan ternyata para pembunuh bayaran yang disewa Arya Penangsang menyerang rombongan Ratu Kalinyamat ini. Jadi serangan ini luar biasa sampai kemudian Pangeran Hadiri atau Pangeran Thayyib gugur.
Dikatakan bahwa pada saat itu beliau ketika sudah berlumuran darah karena dibunuh itu sempat merambat jalannya gitu ya. Maka desanya sampai sekarang namanya Prambatan. Nah, desa Prambatan itu tempat di mana Pangeran Hadiri merambat ketika diserang oleh utusan-utusan Arya Penangsang. Maka Ratu yang diserang tadi bukan cuman si rajanya, iya, tapi juga karena mungkin Arya Penangsang menangkap ada bahaya kalau Ratu Kalinyamat kemudian ikut campur dalam urusan ini, sehingga dia pun kemudian akan dibunuh. Nah, usaha membunuh Ratu Kalinyamat gagal karena kita sudah sampaikan Ratu Kalinyamat seorang perempuan perkasa yang sangat tangguh dalam ilmu kanuragan ya. Kemudian dia membawa jasad suaminya itu untuk pulang ke Jepara dengan segala susah payahnya, dengan tetap mendapat berbagai macam serangan tersebut, sehingga daerah-daerahnya ini yang dilewati ini sampai sekarang menjadi nama-nama daerah yang terkenal. Misalnya ketika darah berlumuran dari tubuh Pangeran Kalinyamat atau Pangeran Hadiri ini kemudian disucikan di sebuah sungai, itu sungainya menjadi ungu. Air menjadi ungu, maka disebut daerahnya sampai sekarang Kaliwungu. Nah, terus kemudian dibawa ke daerah Kalinyamat, itu melewati satu daerah di mana bau mulai tercium dari jenazah beliau, maka sampai sekarang daerahnya disebut Purwogondo. Purwo itu mulai, Gondo itu berbau. Jadi jenazahnya mulai berbau, disebut daerah itu sebagai Purwogondo. Sampai akhirnya melalui beberapa daerah lain sampai tiba di Kalinyamat, di Mentingan, kemudian dimakamkan di situ. Nah, sesudah dimakamkan suaminya, dalam Babatan Jawi disebutkan Ratu Kalinyamat bernadar. Saya tidak akan memakai pakaian sebelum saya menjadikan kepala Arya Penangsang sebagai keset, sebagai alat untuk membersihkan kaki saya. Wah, ini ini dia menuntut kisos juga, karena kalau katakanlah pembunuhan Sunan Prawoto itu kisos, loh suami saya salah apa kok ikut dibunuh, sehingga saya juga berhak dong menuntut kisos gitu. Nah, penulisan dalam Babat Tanah Jawa ini disepakati oleh para sejarawan sebagai tamsil, karena Ratna Kencana atau Ratu Kalinyamat ini seorang muslimah solihah, tidak mungkin dia bertapa telanjang seperti gambarkan dalam Babat. Makna bertapa telanjang itu adalah meninggalkan segala keduniawian. Dia tidak menggunakan atribut-atribut mewah, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang mahal. Dia benar-benar melaksanakan hidup yang asketik, hidup yang sangat zuhud, meninggalkan semua kemewahan dunia demi berjuang juga nanti, karena kita akan lihat catatan Portugis yang luar biasa tentang Ratu Kalinyamat ini. Sampai akhirnya kemudian Ratu Kalinyamat bersekutu dengan menantu Sultan Trenggono, jadi kakak ipar, yang bernama Adipati Hadiwijaya dari Pajang. Mereka bersekutu untuk kemudian akhirnya bisa mengalahkan Arya Penangsang, sehingga Kesultanan Demak ini kembali damai dengan hilangnya gangguan Arya Penangsang. Maka pada saat itu Ratu Kalinyamatlah yang melantik Sultan Hadiwijaya sebagai Raja Baru Demak. Raja baru untuk seluruh bekas wilayah Kesultanan Demak. Tetapi Hadiwijaya mohon izin untuk memindahkan ibu kota dari Demak itu ke Pajang. Pajang itu sekarang di daerah Surakarta ya. Kecamatan di kota Surakarta. Itu wilayah Pajang. Jadi ibu kotanya pindah dari Demak ke Solo. Wilayahnya digeser. Nah, dengan berakhirnya perang dengan Arya Penangsang ini, Kesultanan kembali damai dan diubah namanya menjadi Kesultanan Pajang dengan pemimpin Sultan Hadiwijaya. Sedangkan Sultan Hadiwijaya kemudian memberikan kekuasaan otonomi luas kepada Ratu Kalinyamat atas daerah-daerah pesisir, yaitu Jepara, Demak, Kudus. Itu kemudian menjadi wilayahnya Ratu Kalinyamat untuk diperintah oleh beliau. Dan otonomi khusus dan luas, sehingga beliau sangat mengendalikan perdagangan di pantai utara ini, menjadikan wilayahnya Kadipaten Jepara menjadi kaya raya ini, membuat beliau meneruskan cita-cita dari para penguasa Jepara sebelumnya, yaitu Pati Unus dan suaminya Pangeran Hadiri, untuk berjihad melawan Portugis. Pada tahun 1550, Sultan Ali Moghayat Shah dari Aceh mengajukan proposal kerjasama penggempuran Portugis di Malaka. Maka dan ini diajukan ke Ratu Kalinyamat, karena tahu ini penerus Pati Unus, penerus pangeran yang sudah berjihad di Malaka.
Akhirnya Ratu Kalinyamat itu mengirim 200 kapal. Wow. 200 kapal untuk membantu persekutuan Aceh Melayu dengan pasukan Jawanya yang terkenal kuat. Dan Masya Allah ya, dalam pertempuran di Malaka dicatat oleh Portugis, ketika persekutuan Melayu dan pasukan Aceh itu sudah bubar, kalah, pasukan Jawa itu tetap bertahan di Malaka. Meskipun mereka terjepit oleh angkatan laut Portugis dari laut dan benteng Portugis yang sangat kuat di darat, pasukan Jawa ini bahkan berhasil merebut kampung-kampung di sekitar benteng Portugis dan menduduki tempat itu sampai akhirnya setelah panglimanya gugur syahid, baru mereka kemudian mulai agak kacau sehingga kemudian perlahan-lahan menarik diri mundur. Tetap terkenal pada waktu itu ada seorang mujahid dari Jawa namanya Katir. Katir ini tidak mau pulang. Dia tetap melanjutkan jihad dengan membentuk kesatuan pengganggu bagi angkatan dagang Portugis yang lalu lalang di sekitar Selat Malaka. Katir inilah yang kemudian dianggap sebagai sepuh atau pelopor dari apa yang kemudian disebut sebagai Lanun Selat Malaka atau Bajak Laut Selat Malaka. Di Bajak Laut Selat Malaka atau perompak atau Lanun Selat Malaka ini pada mulanya adalah para mujahid Jawa yang kemudian ketinggalan atau tidak mau pulang ke Jawa dan tetap meneruskan perlawanan terhadap Portugis sehingga mereka merompak kapal-kapal dagang Portugis itu. Kalaupun nggak bisa mengalahkan bentengnya, minimal gangguin perdagangannya. Itu yang membuat Selat Malaka menjadi tidak aman, dianggap tidak aman bagi kapal-kapal asing, sehingga pelabuhan Malaka ini makin lama makin sepi. Ini menjadi siasatnya Katir dan kawan-kawan untuk melemahkan Malaka. Jadi ini peran Ratu Kalinyamat yang luar biasa dalam mengirim pasukan ke Malaka pada tahun 1550. Di tahun 1565 ini yang ekspedisi militer yang kita sulit membayangkan zaman sekarang. Ratu Kalinyamat mengirim 100 kapal ke Hitu, Ambon, untuk membantu penguasa Hitu melawan pada waktu itu orang-orang Portugis juga yang ada di sana. Dan armada yang dikirim ke Hitu ini berjaya, membuat Portugis itu dihancurkan armadanya di Hitu dan Ambon oleh armada Ratu Kalinyamat dari Jawa. Jadi kita bisa membayangkan ya, dari Jepara ngirim pasukan sampai ke Hitu, ke Ambon, ke wilayah timur. Dan ini tidak mungkin terjadi tanpa Ratu Kalinyamat ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan kesultanan-kesultanan di seluruh wilayah yang dilewatinya. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan kedikdayaan Jepara pada waktu itu yang luar biasa di dalam menjaga wilayah Kepulauan Nusantara. Di tahun 1573 Sultan Aceh Alauddin Riayat Syekh mengirim utusan untuk meminta bantuan lagi kepada Ratu Kalinyamat. Nah, ada cerita menarik ini qadarullah. Pada delegasi yang pertama, utusan Sultan Aceh ini dianggap sangat angkuh dan sombong ketika meminta bekerja sama, sehingga salah satu putra angkat Ratu Kalinyamat namanya Arya Pangiri. Arya Pangiri ini anaknya Sunan Prawoto. Oh, anaknya Sunan Prawoto. Dan nanti diambil menantu oleh Sultan Hadiwijaya. Nah, Arya Pangiri ini seorang pangeran yang memang agak gegabah di dalam tindakan-tindakannya karena tidak bisa menahan emosi atas apa yang disampaikan utusan Aceh. Utusan Aceh ini malah dibunuh sama Arya Pangiri. Jadi qadarullah waktu itu kemudian kerjasama tidak terjalin, tetapi karena ada permintaan lagi maka Ratu Kalinyamat mengabulkan dengan mengirim lebih dari 15.000 pasukan Jawa bergabung untuk kemudian ikut dalam gempuran ke Malaka. Di tahun itu ternyata ketika armada Jawa yang terlambat ini gara-gara konflik antara Arya Pangiri dengan utusan Aceh tadi, ini terlambat sampai ke Malaka, sehingga ketika sampai ke Malaka ternyata pasukan Aceh sudah ditarik mundur, sudah kalah. Aduh, ini gimana ini? Terus akhirnya kemudian pasukan Jawa ini ternyata meskipun sekutunya sudah mundur, dia tetap melakukan perang dengan Portugis. Dan diceritakan perang saat itu dahsyat sekali, sehingga lebih dari 2/3 pasukan Ratu Kalinyamat itu gugur syahid di Malaka pada saat itu. Yang kembali ke Jepara tidak sampai 1/3 dari pasukan yang berangkat. Jadi kedikdayaan yang luar biasa ini membuat Portugis menyebut Ratu Kalinyamat sebagai mawar laut utara. Di seluruh wilayah Kepulauan Nusantara namanya sangat harum. Dia kemudian dalam catatan-catatan Portugis disebut sebagai Rainha de Japora,
Senora Federica Grani Gededame. Nah, artinya itu seorang ratu Jepara yang sangat pemberani dan tangguh, dan dia seorang wanita yang bijaksana dan mulia, kaya raya, bijaksana dan mulia memimpin negaranya. Ini julukan Portugis untuk Ratu Kalinyamat yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh Ratu Kalinyamat dalam menjaga wilayah Nusantara pada saat itu dari penjajahan. Dan tadi sudah kita ceritakan, Ratu Kalinyamat ini tidak sempat memiliki putra kandung dengan Pangeran Hadiri, sehingga dia punya 3 putra angkat. Oh, putra angkat ya. Ya, yang pertama adalah Pangeran Ranggajumena. Pangeran Ranggajumena atau Rangga Timur itu adalah putra bungsu Sultan Trenggono yang ketika Sultan Trenggono wafat masih kecil. Jadi ini adik bungsunya Kalinyamat. Itu kemudian diangkat sebagai putranya. Kemudian tadi Arya Pangiri, keponakan ya, putranya Pangeran atau Sultan Prawoto, itu juga dirawat oleh Ratu Kalinyamat. Kemudian yang ketiga, dia punya seorang putra angkat lagi yang merupakan anak dari saudarinya. Salah satu putri Sultan Trenggono yang dinikahi oleh Maulana Hasanuddin Raja Banten. Jadi namanya kemudian disebut sebagai Pangeran Arya Jepara. Pangeran Arya Jepara ini yang sangat disayangi oleh Ratu Kalinyamat. Nah, pada sekitar tahun 1580 di Banten ini terjadi kekosongan tahta karena Maulana Yusuf, putra Maulana Hasanuddin wafat sementara putranya masih kecil. Maka Arya Jepara ini kemudian menuju ke Banten untuk mengambil tahta Banten gitu ya, merasa berhak kan. Dia juga putra Maulana Hasanuddin. Dia menuju Banten tapi sayang dia ditolak dan pasukannya dikalahkan oleh pasukan Perdana Menteri Banten pada saat itu, Mangkubumi Rana Manggala, sehingga dia harus kembali pulang ke Jepara gitu. Jadi ini putra-putra angkat dari Ratu Kalinyamat. Jadi kita melihat di sini putra-putra angkat dari Ratu Kalinyamat ini juga luar biasa. Ranggajumena nantinya akan menjadi Bupati Madiun. Kemudian akan menjadi mertua dari Panembahan Senopati Raja pertama Mataram. Wow. Ranggajumena ini penguasa Madiun dan menjadi mertua dari Panembahan Senopati Raja Mataram. Kemudian Arya Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya dari Pajang, nanti menggantikan Sultan Hadiwijaya sebagai Raja Pajang dengan gelar Sultan Ngawantipura, tapi kemudian dia dikalahkan oleh Pangeran Benowo, putra asli ya, putra kandung dari Sultan Hadiwijaya. Karena pada mulanya Arya Pangiri ini diangkat menjadi Sultan Pajang. Hanya saja dia tadi karena kurang kompeten ya, ternyata terjadi kemerosotan kesejahteraan di Pajang, ditambah lagi kemudian dia mengutamakan orang-orang pesisir untuk menduduki jabatan penting, sehingga orang-orang yang asli pedalaman Pajang tersingkir. Nah, akhirnya kemudian Pangeran Benowo bekerja sama Panembahan Senopati menggulingkan Arya Pangiri yang kemudian dibuang kembali ke Demak gitu. Kemudian yang tadi Arya Jepara juga menjadi seorang pangeran yang hebat yang hampir-hampir bisa mengambil alih Banten meskipun tidak jadi gitu ya. Ini seorang mujahidah, seorang ratu, seorang laksamana, sekaligus seorang pendidik pangeran-pangeran di sekitarnya yang menjadi putra-putra angkat. Ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita belajar sejarah tuh ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, apalagi kalau misalnya kita semakin detail-detailkan bagaimana misalnya tadi Ratu Kalinyamat bisa sampai seperti itu. Mungkin sebagian perempuan atau sebagian dari kita menganggap itu ada faktor privilege juga. Memang ada pastinya ya, cuma tidak semua yang mendapat privilege bisa memanfaatkan privilege-nya, dan tidak semua yang tidak punya privilege tidak ada kesempatan untuk mengembangkan diri. Pasti ada ruang-ruang yang memungkinkan bagi dia untuk mengembangkan diri menjadi orang-orang hebat, insya Allah.